Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Lia. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan garis bagian 1, yaitu tentang gradien. Gradien adalah kemiringan suatu garis lurus. Jadi yang kita bahas adalah sebuah garis lurus. Ya, kalau kalian perhatikan, garis itu ada yang miring ke kanan, miring ke kiri, horizontal ataupun vertikal. Nah, kita mau menghitung kemiringannya berapa. Untuk gradien sendiri akan disimbolkan dengan M. M itu adalah artinya gradien. Ya, jadi gradien itu kita tuliskan dengan M. Oke. M di sini untuk mencari M dari suatu garis lurus adalah komponen dari Y dibagi dari komponen dari X. Ini maksudnya seperti apa? Ya, sekarang perhatikan gambar di samping. Ada suatu garis lurus, tidak diketahui koordinatnya. Apabila diketahui garis aja, sekarang kita hitung berapakah gradien garis berikut. Ya, langkah pertama, kalian tentukan dulu komponen Y dan komponen X-nya. Ya, sekarang kita buat dulu garis supaya membentuk suatu segitiga. Ini kita buat dulu. Ya, jadi ini setelah kita buat garis putus-putusnya, ini adalah komponen Y, ini adalah komponen X sesuai dengan sumbu koordinatnya. Ke vertikal Y, horizontal X. Ya. Sekarang kita hitung komponen Y-nya dan komponen X-nya itu ada berapa kotak. Karena di sini kelihatan kotak-kotaknya, tinggal kalian hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Maka komponen Y-nya adalah 5 satuan. Ya, karena tidak diketahui dalam sentimeter ataupun satuan lain. Untuk komponen X, kalian hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Komponen X-nya adalah 7. Maka di sini untuk garis berikut, M-nya adalah KY per KX sama dengan 5 per 7. Jadi gradien garis ini adalah 5 per 7. Nah, ini bertanda positif. Jadi apabila garisnya miring ke kanan, dia gradiennya positif. Apabila menghadap ke kiri, itu gradiennya negatif. Ya, dapat juga kalian lihat untuk sumbu X ke kanan, di sini karena kotak X-nya ke kanan, mengarahnya ke kanan, maka dia X-nya bernilai positif. Lalu Y-nya juga ke atas, maka Y-nya juga positif. Tapi kalau misalkan gambar ini, di sini gradiennya ke kiri, maka X-nya negatif, terus Y-nya ke atas, yaitu Y-nya positif. Apabila positif dibagi negatif, nanti gradiennya menjadi negatif. Ya, berikutnya akan kita bahas di contoh selanjutnya. Sekarang kalian lihat, di sini ada dua contoh garis. Garis yang pertama yang berwarna biru, garis yang kedua yang berwarna merah. Sekarang kita hitung satu-satu. Ya, untuk garis yang pertama, yaitu garis yang biru dan garis yang merah, kita buat dulu garis putus-putusnya seperti yang tadi. Oke, kita coba untuk garis yang pertama yaitu warna biru. Ini M1 sama dengan KY per KX. Kita lihat KY-nya ini 1, 2, 3, 4. Berarti 4 kotak. Ya, 4 satuan. Lalu yang komponen X-nya 1, 2, 3, 4, 5 per 5. Maka M dari garis yang pertama adalah 4 per 5. Dia bertandanya positif karena menghadap ke kanan. Ya. Sekarang kalau garis yang kedua yang berwarna merah, kita hitung
komponen Y-nya 1, 2, 3. Ini 3 per komponen X-nya 2. Maka gradiennya adalah 3 per 2. Tapi hati-hati, karena di sini menghadapnya ke kiri, ditambahin negatif. Jadi M2-nya adalah negatif 3 per 2. Ya, paham ya? Jadi bisa juga kalian lihat untuk si X-nya dia kan ke kiri. Nih, ke kiri. Maka 2-nya bertanda negatif. Terus yang Y-nya kan ke atas, maka 3-nya bertanda positif. Bisa juga menjadi 3 per min 2 atau min 3 per 2. Sama aja, mau langsung hitung lalu tentukan positif negatifnya boleh, mau dari ngitung kotak ke kiri, ke kanan, atas, bawah, lalu nentukan negatif juga boleh, sama. Ya. Oke, selanjutnya mencari gradien apabila diketahui dua titik x1, y1 dan x2, y2. Jadi sekarang diketahui titiknya, kalau tadi hanya gambarnya. Apabila diketahui dua titik, kalian gunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Tidak boleh tertukar. Ya, boleh kalau penulisannya M sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Ini boleh. Tapi kalau Y1 min Y2 per X2 min X1 itu nggak boleh. Ya, sekarang perhatikan gambar garis berikut. Untuk gambar yang pertama, garis yang pertama, kita tentukan dulu koordinatnya. Ya, X1, Y1 dan X2, Y2-nya. Ya, sekarang kalian lihat di situ X1-nya adalah berapa nih? Negatif 2,5. Negatif 2,5, kalau yang X2, Y2-nya negatif 5,1. Ingat jangan tertukar, X, Y. Sekarang kita tentukan M1. Tuliskan dulu rumusnya, Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini kita tulis X2 min X1. Lalu kita masukin Y2 berarti 1 dikurang Y1-nya 5 per X2-nya negatif 5, X1-nya negatif 2. Hati-hati, negatif 2 tetap ditulis. Sama dengan 1 dikurang 5 negatif 4 per negatif 5. Nah, ini kita berubah menjadi plus karena negatif kali negatif. Negatif 5 ditambah 2, yaitu negatif 3. Nah, negatif dibagi negatif hasilnya menjadi positif, 4 per 3. Maka M1-nya adalah 4 per 3. Ya, sesuai, bertanda positif karena menghadapnya ke kanan. Oke, untuk garis yang kedua, di sini koordinat garis kedua yaitu 2, negatif 2 dan 4, min 5. Sama seperti tadi, kalian input dulu Y2-nya, negatif 5 dikurangi negatif 2 per 4 dikurangi X1-nya yaitu 2. Hati-hati ya, di sini negatif kali negatif positif, berarti negatif 5 ditambah 2 per 4 kurang 2. Yaitu negatif 3 per 2. Gradien bertanda negatif karena menghadapnya ke kiri. Ya, sebenarnya apabila kalian gunakan cara yang pertama tadi, boleh kalian hitung lagi kotaknya. Nih, kalau kita bentuk lagi segitiga, komponen Y-nya 3 kotak, komponen X-nya 2 kotak. Y bagi X berarti 3 per 2.
Karena menghadap ke kiri, jadi bertanda negatif. Bebas, mau pakai cara yang pertama boleh, cara kedua ini juga boleh. Ya. Oke, berikutnya nih contoh soal apabila tanpa diketahui gambar. Ya, tentukan gradien yang melalui titik berikut. Yang pertama 0,2 dan 3,7, yang kedua negatif 1,4 dan 5,0, yang ketiga 2,3 dan negatif 1, negatif 2. Oke, kita coba. Rumusnya tetap gunakan yang tadi. Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, sekarang tentukan dulu yang X1 yang mana, Y1 mana, X2 dan Y2. Baru kita tuliskan Y2-nya 7 dikurang 2 per 3 dikurang 0. Maka 7 kurang 2-nya 5 per 3. Maka gradiennya adalah 5 per 3. Oke, yang kedua, Y2 min Y1 berarti 0 dikurangi 4 per 5 dikurangi negatif 1. 0 kurang 4 negatif 4 per 5 ditambah 1, 6. Berarti min 4 per 6. Atau disederhanakan menjadi negatif 2 per 3. Yang ketiga, Y2-nya negatif 2 dikurangi negatif 3 per negatif 1 dikurangi 2. Ya, ini menjadi negatif 2 tambah 3, 1 per negatif 3. Atau gradiennya menjadi negatif 1 per 3. Ya, seperti ini ya. Oke, selanjutnya bentuk yang lain lagi. Apabila diketahui persamaan garis. Jadi, mencari gradien dari suatu persamaan garis lurus. Sudah diketahui persamaan garisnya. Ya, untuk bentuk yang pertama, apabila bentuk garisnya AX plus BY plus C sama dengan 0. Ya, jadi kalau sebuah persamaan garis lurus itu ada komponen X dan komponen Y dan berpangkatnya hanya 1. Nanti di berikutnya kalian akan menemukan persamaan kuadrat berpangkatnya 2. Ya, ini masih berpangkat 1. Apabila bentuknya seperti ini, maka gradiennya yaitu min A per B. Ya, min A per B. A itu adalah koefisien dari X, nih. B-nya adalah koefisien dari Y. Oke. Untuk yang kedua, apabila bentuk garisnya Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya itu adalah langsung koefisien dari X. Ingat ya, koefisien itu angka di depan variabel. Oke, seperti ini ya untuk bentuk garisnya. Sekarang kita lihat ke contoh soal. Tentukan gradien garis berikut. Yang pertama, 5x plus 3y plus 1 sama dengan 0, 2x min y sama dengan 5, y sama dengan min 3x plus 7, 2y sama dengan 5x plus 6. Ya, ini ada beberapa model. Sekarang kita lihat kerjakan dari yang atas dulu. Untuk yang nomor 1, 5x plus 3y plus 1. Maka yang kita gunakan adalah bentuk yang pertama, yaitu M-nya sama dengan A per B, negatif, min A per B. A itu adalah koefisien dari X dan B adalah koefisien dari Y. Ya, maka M-nya adalah negatif 5 per 3. Selesai. Ya.
Untuk yang kedua, untuk yang nomor 2 ini sebenarnya sama seperti bentuk yang pertama, tapi dia tidak sama dengan 0. Karena 5 ini tidak berpengaruh kemana-mana, jadi kalian langsung hitung boleh, mau dirubah ke bentuk sama dengan 0 juga boleh. Ya, maka di sini A-nya adalah 2, B-nya adalah min 1. Hati-hati. Karena dia kalau bertanda negatif, negatifnya ikut. M sama dengan min A per B, kita tuliskan dulu. Min A per B-nya min 1. Maka negatif dibagi negatif itu positif. 2 dibagi 1, 2. Maka gradiennya adalah 2. Sekarang yang nomor 3. Bentuk Y sama dengan MX plus C. Maka langsung M-nya adalah koefisien dari X. Langsung dapat nih, M-nya sama dengan negatif 3. Lebih mudah kan? Langsung. Kalau misalkan Y sama dengan setengah X plus 5, ya udah, maka si M-nya adalah setengah. Tergantung pokoknya koefisien X-nya berapa. Untuk yang keempat, di sini ternyata belum bentuk Y sama dengan, masih 2Y sama dengan 5X min 6. Ya, kalian mau bikin seperti model pertama boleh, model Y sama dengan juga boleh. Ya, kalau kita bikin jadi Y sama dengan menjadi, ini kan 2Y, maka semuanya kita bagi 2. 2Y bagi 2 menjadi Y, 5 bagi 2 menjadi 5 per 2 X. Dikurang 6 bagi 2, 3. Jadi keseluruhannya dibagi 2. Langsung nih dapat. M-nya adalah 5 per 2. Selesai. Ya, gampang kan? Atau kalau mau kalian rubah ke bentuk seperti yang pertama boleh. Kita ke kiriin semua sama dengan 0. Jadi min 5x di depan x-nya plus 2y ditambah 6. Pindah semua, tandanya berubah. Tapi y-nya tetap karena tidak berubah. Maka m-nya adalah, ingat, si A koefisien dari X, B-nya koefisien dari Y. Maka min A per B. Min A-nya bernilai negatif per 2. Ini min dari rumus awal. Negatif kali negatif, positif. Positif 5 per 2. Sama kan hasilnya? Nih, sama. Tuh ya, bebas mau dirubah ke bentuk yang pertama boleh, bentuk kedua juga boleh. Oke, sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung tanya ke Bulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.